Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yoga Ardiansyah dengan NIM 10.20.524.0056 dari kelas D0703. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan sebuah masalah atau sebuah kasus mengenai State Coach Problem untuk materi penelitian operasional 2. Jadi, State Coach Problem sendiri merupakan sebuah masalah yang dirancang khusus untuk menggambarkan bagaimana karakteristik dan memperkenalkan istilah yang ada dalam sebuah pemrograman dinamis. Nah, pada kasus ini, saya nantinya akan menjelaskan tentang seseorang yang mencari keberuntungan fiktif di Missouri yang akan memutuskan pergi ke barat untuk bergabung dalam demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Nah, perjalanan yang akan dia lakukan itu nantinya akan mengharuskan dia buat berpergian melalui kereta pos, melalui wilayah yang belum berpenghuni, dan di wilayah tersebut terdapat sebuah bahaya yaitu begal. Nah, untuk titik awal dan titik akhir yang ditentukan itu memiliki banyak pilihan, yaitu berupa pilihan negara wilayah bagian yang mana nantinya akan dilalui oleh si pencari keberuntungan itu dalam perjalanannya. Nah, untuk rute yang ditunjukkan sendiri, itu akan ditunjukkan dalam sebuah gambar, yaitu gambar 10.1, di mana setiap negara bagian itu akan direpresentasikan dalam huruf yang dilingkari. Dan untuk arah perjalanannya sendiri, itu selalu dari kiri ke kanan. Dengan demikian, itu nantinya akan diperlukan 4 tahap perjalanan untuk berpindah dari titik keberangkatan, yaitu di negara bagian A atau Missouri, ke negara tujuan yang ingin ia singgahi, yaitu negara bagian C atau California. Nah, untuk menentukan jalur yang paling aman sendiri, kita nanti akan menggunakan biaya asuransi sebagai indikator. Semakin murah suatu jalur, berarti jalur tersebut bisa dibilang lebih aman. Jadi tujuan yang ingin kita lakukan adalah meminimalkan biaya perjalanan. Lalu pada slide keempat ini menunjukkan ada diagram tentang jalur yang bisa ia lalui. Nah, siap node ini mewakili negara yang akan ia lewati atau singgahi, dan setiap garis ini memiliki biaya tertentu. Lalu di sini kita akan mulai menyelesaikan masalah yang ada untuk mencari solusi terbaik yang bisa kita dapatkan menggunakan dynamic programming. Oke, pertama-tama kita dapat memperhatikan bahwa pendekatan memilih jalur termurah yang ditawarkan oleh tiap tahap secara berturut-turut itu nggak perlu menghasilkan keputusan optimal. Nah, melalui strategi ini, kita dapat memberikan rute A, B, F, I, dan J dengan total biaya sebesar 13. Tetapi, kita harus berkorban sedikit pada satu tahap yang dapat memungkinkan penghematan biaya yang lebih besar setelahnya. Sebagai contoh, di sini ada ADF yang secara keseluruhan lebih murah dibandingkan ABF. Nah, salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah menggunakan trial dan error. Tetapi, rute yang tersedia di sini itu besar, yaitu kurang lebih 18, dan kita harus menghitung total biaya untuk setiap rute. Nah, untungnya pemrograman dinamis ini sendiri akan memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan lengkap. Nah, penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini
Nah, pemrograman dinamis ini sendiri akan dimulai dari sebagian kecil masalah asli dan untuk menemukan solusi optimal masalah yang lebih kecil dari ini. Lalu, kita akan memperbesar masalah secara bertahap dan menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya, sampai masalah yang asli terpecahkan secara keseluruhan. Untuk masalah kereta ini, kita mulai dengan masalah yang paling kecil, di mana orang ini tuh hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi untuk pergi. Nah, maka dari itu, solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah dengan beralih dari keadaannya saat ini ke tujuan akhirnya, yaitu di California. Untuk setiap iterasi berikutnya, masalah sendiri akan diperbesar dengan menambah jumlah satu tahap yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar, ini sendiri merupakan solusi optimal tentang bagaimana kita harus kemana untuk pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang mungkin dapat ditentukan dengan relatif mudah. Pada bagian problem solving ini, untuk formulasi, kita akan mendefinisikan variabel keputusan Fn sebagai tujuan pada tahap Kn. Kemudian, Fn dalam kurung S, Xn dalam kurung sebagai biaya total dari state S jika kita memilih Xn sebagai tujuan berikutnya. Nah, tujuan kita adalah mencari nilai minimum dari fungsi tersebut untuk setiap tahap. Untuk mendapatkan solusi optimal, kita akan menghitung secara bertahap mulai dari stage keempat, lanjut ke stage 3, 2, dan stage 1. Nah, hasil dari setiap tahap akan digunakan untuk menghitung tahap sebelumnya. Nah, pada stage keempat ini tuh tahap terakhir dari state H atau I. Di sini kan nggak ada pilihan lain selain langsung menuju J. Nah, sehingga biaya optimal pada tahap ini itu hanya berupa biaya langsung ke J. Nah, nilai ini tuh nantinya digunakan untuk perhitungan pada tahap sebelumnya. Nah, untuk stage ketiga ini, kita akan mulai mempertimbangkan pilihan contoh dari state F. Nah, di sini jika ke H, maka total biaya adalah 6 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 9. Kalau ke I, total biayanya adalah 7 dari 3 ditambah 4. Nah, di sini karena 7 lebih kecil, maka pilihan terbaik adalah menuju ke stage I. Nah, di sini kita sudah menggunakan prinsip dynamic programming. Nah, untuk solution prosedur stage 3 ini, setiap pilihan itu nanti kita jumlahkan langsung dengan biaya optimal dari stage keempat. Lalu kita akan memilih yang paling kecil. Pada stage kedua, kita ambil contoh dari stage C. Di sini terdapat 3 pilihan, yaitu ke E, F, dan ke G. Nah, untuk ke E sendiri, itu totalnya adalah 7, ke F totalnya adalah 9, dan ke G totalnya adalah 10. Karena di sini nilai yang paling kecil adalah 7, maka di sini rute terbaik yang kita pilih adalah rute menuju ke negara E. Nah, untuk step ini, pada beberapa kondisi itu terdapat lebih dari satu pilihan dengan nilai minimum yang sama. Sehingga hal ini menunjukkan kalau terdapat lebih dari satu jalur optimal pada bagian ini. Nah, untuk solution procedure stage pertama, itu kita mulai dari stage A. Kita akan menghitung semua kemungkinan tujuan awal dengan menambahkan biaya langsung dan hasil optimal dari stage kedua. Nah, untuk hasilnya, nilai minimum di sini adalah 11.
dengan dua pilihan, yaitu menuju C atau ke D. Setelah semua tahap dihitung, kita bisa menyusun rute paling optimal. Nah, dari sini, jika kita memilih melalui rute C, rute paling optimal itu adalah A, C, E, H, dan C. Jika melalui D, rute paling optimal adalah A, D, E, H, C, maupun A, D, F, I, J. Nah, ketiga rute ini memiliki total biaya yang sama, yaitu sebesar 11. Nah, berikut adalah diagram mengenai solusi dari penggunaan dynamic programming. Nah, dari solusi ini, kita dapat menemukan solusi optimal tanpa mencoba semua jalur yang mungkin bisa kita coba. Oke, sekian penjelasan mengenai state coach problem dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.